Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antara maknanya adalah ittikhadul wiqayah min adzabillah bi fi'li awamirih wa ijtinabi nawahih. Takwa adalah yaitu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah penghalang. Kau menjadikan penghalang antara dirimu dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara engkau mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kau tinggalkan segala apa yang Allah larang. Atau dalam ungkapan yang lain, para ulama menyebutkan takwa adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Dengan Anda melakukan, mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, Anda melaksanakannya karena adanya tuntunan, adanya dalil perintah dari Allah, dan Anda melaksanakannya dalam rangka mengharapkan pahala surga dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa juga dengan cara engkau tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah, segala macam kedurhakaan kepada Allah, entah itu kesyirikan atau kebid'ahan atau al-kabair, dosa-dosa besar ataupun as-saghair, dosa-dosa kecil. Kau tinggalkan semuanya karena Allah Azza wa Jalla melarang hal tersebut dan karena engkau takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, berulang kali bahkan tiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang itulah perintah pertama di dalam Al-Quran. Perintah pertama tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti dalam puasa. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita puasa juga agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bertakwa,
dengan cara kita mengerjakan perintah-perintahnya dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, memberikan pilihan kepada kita, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surah Al-Kahf, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang dia kehendaki, barang siapa yang berkehendak untuk dia beriman, maka dia beriman. Namun barang siapa yang berkehendak untuk kufur, maka dia akan kufur sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan jalan yang dia pilih. Allah Azza wa Jalla telah memilihkan, Allah telah menunjukkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Dan demikian tugas Nabi dan Rasul. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi SAW mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala al-khairi alladhi ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, kata beliau, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya jalan kebaikan yang dia ketahui, dan wajib pula kepada nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari jalan-jalan keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Allah memberikan kepada manusia pilihan. Kalau dia ingin jalan kebaikan, maka dia memilih jalan kebaikan. Dan kalau dia memilih jalan keburukan, dia akan pilih jalan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa hamba-hambanya. Ini semua disebabkan karena ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Allah tidak membutuhkan maksiat yang kita tinggalkan, karena Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Allah Maha tidak butuh dengan seluruh hamba-hambanya. Kita ambil satu contoh, ibadah haji. Ibadah yang memerlukan kesabaran yang ekstra, memerlukan biaya yang tidak sedikit, memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang haji dalam firman-Nya, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Namun Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Namun barang siapa yang kufur, yang dia enggan melaksanakan ibadah haji, maka Allah Maha Kaya. Allah Maha tidak butuh atas alam semesta. Allah Maha tidak butuh atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh kita melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Allah Azza wa Jalla juga tidak membutuhkan infak atau sedekah yang kita keluarkan. Allah tidak membutuhkan puasa kita, bacaan Quran kita, haji kita, zikir kita. Semua ibadah yang dikerjakan oleh manusia sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah, dan Allah tidak memerlukan hal itu untuk dirinya. Sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya, mulai manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir, mulai jin yang paling awal sampai jin yang paling akhir, apabila kalian semuanya, kondisi kalian seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian." Semua manusia modelnya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Semua jin dalam level ketakwaan yang tinggi seperti ketakwaan Rasulullah SAW. Semuanya taat beribadah kepada Allah. Semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya memang terjadi demikian, maka Allah tegaskan, itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku barang sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian semua seperti orang yang paling buruk di antara kalian, orang yang paling jelek di antara kalian, semua seperti Firaun,
semua mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya memang demikian kejadiannya, Allah tegaskan, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku barang sedikit pun. Tidak ada ruginya bagi Allah ketika seorang bermaksiat kepadanya, tidak taat kepadanya. Jangan dianggap Allah Azza wa Jalla rugi telah menciptakannya dan telah memberikannya rizki. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya kalian semua wahai manusia dan jin, mulai awal sampai akhir zaman, kalian semua berkumpul di satu lembah, kemudian masing-masing di antara kalian meminta kepadaku dengan masing-masing permintaan kalian, dan aku kabulkan semua permintaan kalian, maka itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada padaku, melainkan permisalannya seperti jarum yang dicelupkan di samudra yang luas, kemudian diangkat kembali jarum tersebut, sama sekali tidak mengurangi volume air itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, muncul pertanyaan, kalau Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan sholat kita, tidak membutuhkan kita belajar agama ini, lantas kenapa di antara kita masih ada yang beribadah kepada Allah? Kita lihat orang-orang yang sudah tua renta, yang jalan saja susah, namun ketika mendengar panggilan adzan, dia paksakan dirinya untuk berangkat menuju rumah-rumah Allah. Padahal Allah nggak butuh dengan sholatnya. Ada orang-orang yang untuk makan sehari-hari susah, untuk makan dirinya dan keluarganya susah, namun dia paksakan untuk memberi makan kepada orang lain. Padahal Allah nggak butuh dengan makanan, Allah tidak butuh dengan sedekahnya. Ada juga kita dapati orang-orang yang matanya sudah rabun, untuk melihat saja nggak jelas, namun dia paksakan untuk membaca kalamullah, dia paksakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah nggak butuh dengan belajarnya. Kenapa itu semua terjadi? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat atau hadits lanjutannya, Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Itu amalan-amalan kalian, kembalinya, manfaatnya, kebaikannya kembali untuk kalian. Aku hanya mencatat, dan kelak pada hari kiamat aku akan tampakkan, aku akan paparkan amalan kalian di hadapan kalian kelak. Faman wajada khaira falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi kebaikan-kebaikan, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di antara golongan ini. Barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena jerih payahnya, bukan karena usahanya, bukan karena kegigihannya dia mendapatkan rapor yang bagus ketika di hari kiamat. Bukan. Itu murni taufik dari Allah, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat para penghuni surga, ketika mereka memasuki surga pertama kali, yang mereka katakan adalah pujian kepada Allah telah memberikan mereka hidayah untuk bisa sampai menginjakkan kakinya ke surga. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita petunjuk untuk bisa sampai ke sini, untuk bisa sampai ke surga. Sungguh seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa sampai ke surga. Namun kata Allah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi keburukan-keburukan, barang siapa yang mendapati rapornya di hari kiamat jelek, maka jangan dia menyalahkan siapa-siapa. Jangan dia mencela siapa-siapa, kecuali dia mencela dirinya sendiri, karena itu adalah hasil dari perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah nggak butuh dengan ibadah kita, jangan dianggap pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sembarangan menerima ibadah. Mentang-mentang Allah nggak butuh, lantas Allah dianggap menerima semua amal ibadah dari hambanya? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala selektif dalam menerima amal-amal hambanya. Tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan yang ditolak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita memperhatikan, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para ulama salaf terdahulu mengatakan kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih fokus memikirkan bagaimana supaya amalan kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalian cuman sekedar banyak-banyakan amal namun tanpa memikirkan kualitas dari amalan tersebut apakah diterima atau tidak. Wahid ibnul Wird, seorang ulama salaf, pernah mengatakan, wa innar rajula qad yasum wa huwa ya'sillaha fi siyamihi wa qad yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Karena bisa jadi seorang ketika melaksanakan puasa, justru puasanya terhitung sebagai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga seorang yang melaksanakan salat, namun salatnya terhitung maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kualitas dalam ibadahnya. Yang dipikirkan sama dia hanya kuantitas dan kuantitas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahf, di akhir surah Al-Kahfi, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan soleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan apa yang disebut dengan amalan solihah, amal-amal soleh, maka beliau mengatakan amal soleh adalah an yakuna khalisan lillah, yaitu amalan yang hanya murni 100% ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan kepada Allah, tidak terkontaminasi dengan riya, tidak terkontaminasi dengan sum'ah, namun semua amalannya murni dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Karena tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan murni, memurnikan ibadah hanya untuk kepadanya. Barang siapa yang mencampur adukkan ibadahnya kepada Allah, namun di sisi lain dia berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, kata Allah, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah kemudian dia sisipkan dalam niatnya untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Maka hati-hati, jagalah ibadah, jagalah amalan kita, semuanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala shawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibadah tersebut harus sesuai, harus selaras, mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkontaminasi dengan bid'ah-bid'ah atau perkara-perkara baru di luar apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah dengan ikhlas, namun ternyata ibadah tersebut tanpa ada tuntunan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga tidak akan mungkin diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah namun tidak ada asal usulnya dari kami, bukan berasal dari Nabi SAW, maka tertolak amal ibadah tersebut. Maka hendaklah kita benar-benar memperhatikan kualitas amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa bisa mengamalkan ibadah dengan ikhlas dan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang 3 golongan yang menjadi korek api neraka jahanam, afanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu man tusa'ar bihin naru yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 golongan yang menjadi korek api neraka jahanam
pada hari kiamat kelak. Yang pertama kata Nabi SAW, alim wa qari'ul Quran, seorang yang berilmu dan orang yang rajin pandai membaca Al-Quran, seorang yang dikenal dengan seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama, atau dia seorang qari, menjadi imam di masjid, suaranya dinikmati oleh kaum muslimin. Kenapa bisa dia menjadi orang yang dijebloskan pertama kali ke dalam neraka jahanam? Nabi SAW menceritakan, fa'utiya bihi, didatangkan orang ini pada hari kiamat, fa'arrafa ni'amahu alaihi fa'arafaha, dia dijelaskan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, dan dia mengaku bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya kepadanya satu pertanyaan, madza amilta biha, apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Orang ini mengatakan di hadapan Allah, ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku belajar agama ini ikhlas karenamu. Aku mengajarkan ilmu kepada manusia juga ikhlas karenamu. Dan aku membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu juga ikhlas karenamu. Dia lupa bahwasanya yang ada di hadapannya adalah alimun bidzatis sudur, Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Kita mungkin di hadapan manusia terlihat soleh, terlihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun Allah yang maha mengetahui isi hati manusia, Allah yang tahu apakah seseorang benar-benar beramal dengan ikhlas atau dia justru tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika mendapati jawaban orang tersebut, Allah mendustakannya. Kadzabta, kau dusta. Innama qara'tal Qur'an liyuqala qari' wa ta'allamta liyuqala alim. Kau membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran agar kau mendapatkan gelar sebagai qari di dunia ini, agar kau dikenal oleh manusia sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan kau belajar agama agar kau mendapatkan gelar alim, mendapatkan gelar ustadz, dihormati oleh manusia. Waqatil, dan dulu ketika di dunia kau sudah mendapatkan gelar itu. Kemudian kata Nabi SAW, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret wajah orang ini, kemudian dilemparkan orang ini ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, luruskan niat kita dalam beramal, luruskan niat kita dalam belajar ilmu agama ini. Untuk apa kita mempelajari kalamullah? Untuk apa kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah? Semuanya dalam rangka untuk meniti jalan menuju surga, untuk kebahagiaan kita di surga, bukan untuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Nabi SAW mengancam di dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ilmu agama, belajar ilmu agama, mondok di pondok-pondok pesantren, yang seharusnya dia belajar untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia belajar untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, namun tidaklah dia belajar hanya untuk demi mendapatkan bagian dari kesenangan-kesenangan duniawi, bagian dari gemerlapnya duniawi, maka kata Nabi SAW, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Hal yang sama juga terjadi, kata Nabi, pada orang-orang yang syahid fisabilillah, namun hanya sebatas ingin dianggap sebagai orang yang pemberani. Dan juga sama terjadi seperti Jawad, orang yang dermawan, namun dia menginfakkan hartanya hanya untuk dipuji oleh manusia, mendapatkan gelar sebagai orang yang ringan tangan, orang yang dermawan. Semua ini berangkat dari ikhlas. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati manusia. Maka terus perbaiki keikhlasan kita, terus perbaiki niat kita, karena syaitan tidak henti-hentinya menggelincirkan kita. Yang awalnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terus syaitan akan membujuk kita sampai akhirnya kita tidak lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas dalam beramal, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa ikhlas dalam amal kita sampai kita wafat, dan semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.